menyaksikan bersama-sama penampilan tari saman yang merupakan tarian khas Nangro Aceh barusan. Dan dilanjutkan dengan seminar nasional dengan tema Peran Bahasa Arab dalam Rekognisi Budaya Antar Negara yang akan dipandu oleh Saudara Teguh Satria Pendowo, mahasiswa semester 5 Fakultas Jurusan Islamiyah dan Ketua Klub Al-Aqsari Fakultas Jurusan Islamiyah UIN Jakarta, serta sebagai speaker juga bahasa Arab tingkat ASEAN di Al-Amin Prenduan Madura 2022. Kepada yang bertugas disilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bointen bulan Nabi ken sunah jarotama syarra mulia
الحضور الكرام الحفل الكريم حقيقة حينما يتم تعيين مدير هذه الندوة أبتهج غاية البحث وأتحير حينذاك هذه الندوة امتلأت حبا للعربية هل ستكون إدارة هذه الندوة بالعربية؟ وبعد تشاور مع لجنة المنظمة طلبت مني بأن أدير هذه الندوة من حبا واحتراما لدولتنا وللغتها ولثقافتنا. وبعد أن أقوم بتحية السلام أنتقل مباشرة إلى اللغة الإنجليزية. أحييكم تحية الإسلام تحية أهل دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi teman-teman dan hadirin semua peserta seminar nasional dengan tema peran bahasa Arab dalam rekognisi budaya antar negara. Kali ini kita bersama dengan dua narasumber yang tadi dikatakan oleh Pak Dekan, beliau berdua ghaniyun 'anil ta'rif. Tidak perlu dikenalkan. Sehingga tapi rasanya saya sebagai moderator itu kurang kalau tidak mengenalkan narasumber. Tema kita kali ini adalah peran bahasa Arab dalam rekognisi budaya antar negara. Dulu ketika saya di pesantren, saya sering dikasih tahu oleh kakak-kakak saya bahwa mahfudzat idza kanat al-lugha fi al-fadiyah la kanat dunya ala qabdatina. Itu kalau benar-benar kita dalami dan kita praktekkan akan kita rasakan betapa nikmatnya menguasai bahasa, apalagi bahasa Arab. Dan tentu man arafa lughata qaumin salima min makrihi. Siapa yang tahu bahasa suatu kaum akan selamat dari ejekan kaum tersebut. Bahasa Arab bukan hanya bahasa dunia, melainkan juga bahasa akhirat. Maka tema kita kali ini yang lebih menariknya lagi akan dibahas dan dikupas tuntas oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Izin saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang pertama. Beliau adalah Ustadz Habibur Rahman LCPGD. Beliau menamatkan pendidikan SLTA-nya di MAPK Solo. Kemudian melanjutkan strata 1 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, jurusan hadis Fakultas Usuluddin. Kemudian melanjutkan S2 di Institute for Islamic Studies Kairo Mesir. Karya-karya beliau sangatlah banyak. Tentunya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu di sini. Ketika kita membaca misalkan baginda, merindu baginda Nabi, kita terobsesi dan termotivasi untuk menjadi seperti Ipa. Ketika kita membaca ayat cinta, kita termotivasi dan terobsesi untuk menjadi seperti Fahmi. Begitu juga novel-novel yang terbaru. Saya baca kemarin Rindu, itu kita seakan-akan ingin menjadi seperti Rindu. Lewat tulisannya saja sudah banyak mengubah jiwa, sehingga beliau tidak heran dinobatkan sebagai novelis pertama di Indonesia. Langsung saja kita panggil. Bersama kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah narasumber kita yang pertama, Ustadz Habibur Rahman LCPGD. Kemudian tidak cukup hanya satu narasumber saja. Ini luar biasa panitia nama saya. Berhasil mendatangkan tamu kita yang agung, narasumber kita yang kedua yang tidak kalah luar biasa. Beliau adalah Dr. Muhammad Zainul Majdi, LCMA. Riwayat pendidikan beliau menamatkan pendidikannya di Ma'had Darul Quran wal Hadis, Nahdlatul Wathon, Pancor. Kemudian melanjutkan di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dari strata 1 hingga strata 3. Tentu sudah tidak diragukan lagi kealiman beliau, keilmuan beliau.
Maka selain itu, beliau juga banyak sekali penghargaan dan prestasi yang telah dicapai. Di antaranya adalah beliau terpilih sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat selama 2 periode. Menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Hamzan Wadi Selong dari Islam. Kemudian menjabat sebagai Ketua Umum PT Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah hingga saat ini. Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia. Kemudian Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo. Tepuk tangan sekalian. Saya juga sebagai moderator gemetar karena narasumber kedua yang ada di hadapan kita nanti adalah 2 orang tokoh yang sangat saya idolakan dan ingin berjumpa. Mungkin teman-teman bisa membayangkan bagaimana menjadi saya saat ini merasakan betapa bahagianya berjumpa dan satu panggung dengan beliau berdua. Selain itu, saya juga ingin mengutip satu perkataan dari sosok yang saya idolakan ulama kita bersama, Gus Bahar. Yang mana beliau juga pernah satu panggung dengan Tuan Guru Bajang mengatakan bahwa dalam diri Tuan Guru Bajang terkumpul 2 sosok, ulama dan umat. Betul kali beliau berulama. Kita kami Dr. Muhammad Denimah LPMA. Tentu tidak sabar kita ingin mendengarkan dan mohon disiapkan catatannya dengan baik. Kita dengarkan, nanti ada sesi tanya jawab. Kita akan berbicara mengenai peran bahasa Arab dalam rekognisi budaya antar negara. Langsung saja kita silakan narasumber kita yang pertama, Ustaz Habibur Rahman LC Razi, LC PhD. Faliatafadhol masykur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Besar Islamiyah UIN Syariah Jakarta, Syekh Dr. Muhammad Syaroni Jimyati. Semoga tidak lama lagi beliau profesor. Amin ya rabbal alamin. Juga seluruh wakil dekan, ada Uftina Dr. Yuliasi, juga ada Final Karim, Dr. Nurul Mohkan. Penyakit beliau di sekamar, dia pernah sekamar yang barang-barang itu. Di Imam PK Solo, juga ada Dr. Syarif, dan tentu yang sangat kita tahu bersama dan kita idolakan bersama, tokoh yang luar biasa. Kalau di ayat cinta itu masa Fahri, bukan Fahrinya di alam fiksi. Kalau mau lihat Fahri di alam nyata, di samping kanan saya. Saya sering dibuka oleh para kritikus. Katanya Kang Abi ini kalau bikin tokoh itu kayak malaikat. Kayaknya nggak ada, Fahri itu nggak ada. Nah, kalau Anda pengen lihat Fahri betulan, ya samping kanan saya ini. Bahkan menurut saya lebih dari Fahri. Karena Fahri itu nggak selesai S2 di Al-Azhar. Nggak perlu tanya baca hanya tingkat 2. Ya kan? Tapi beliau sampai S3 di
Al-Azhar. Dan kita doakan beliau semoga selalu diberi umur panjang, diberi afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kontribusi yang terbaik untuk umat, untuk bangsa. Kalau beliau sudah jadi gubernur 2 kali, dan kita doakan semoga Allah berikan kesempatan kepada beliau bisa berkhidmah, bisa menjadi RI 1, mungkin 2 sampai Amin. Semoga doa Gus Bahar itu benar-benar terjadi umaroh dan ulama dan umaroh. Beliaulah Ustazi Maulaya, guru saya, Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Masjid. Saya berbahagia dengan beliau. Kalau tadi Abinda masuk di awal tadi, sebelum saya masuk tadi membuat Rabbana tadi tolak al-badru alaina. Itu tentu untuk baginda Rasulullah SAW. Di ruangan ini tolak al-badrunya itu Maulana Syekh Muhammad Zainul Masjid. Kalau beliau hadir, faktafat min kulli, maka semua yang lain-lain itu tenggelam semuanya. Kalau dalam bahasa yang lain ida wujudal mak kafala tayamum. Kalau ada air, tayamum kan batal. Makanya kalau ada Syekh Muhammad Zainul Masjid, Habibur Rahman, ida wujudal Muhammad Zainul Masjid, batalah Habibur Rahman. Maka tempat saya duluan. Jadi saya itu sekedar ngobrol-ngobrol saja, jadi bukan seminar yang serius-serius. Yang serius itu beliau nanti, ya kan? Beliau yang tahu geopolitik dan sebagainya nanti yang serius. Ya. Jadi saya menyampaikannya saja, ya tentang. Saya akan menyampaikan tentang pengalaman saya saja. Betapa Allah kasih kesempatan kita belajar bahasa Arab dan kemudian paham sedikit bahasa Arab. Itu berkah yang luar biasa. Apalagi paham sampai mendalam. Kalau saya itu baru nyicip-nyicipin dikit saja lah. Levelnya itu baru nyicipi bahasa Arab dikit-dikit. Nah kalau yang sudah kader ini yang sudah wah, sudah merasakan betul betapa lezatnya bahasa Arab. Misalnya, Allah kasih kesempatan bisa bahasa Arab. Kalau kita mendengar kiai kita berdoa dan kita bisa merasakan isi doa kiai kita dan kita bisa merasakan betapa kiai kita, guru kita begitu sayang kepada kita. Kita baca doa-doa para aulia, Allah kasih sedikit kita kepahaman, itu bisa merasakan dahsyatan doa itu. Kita baca kitab-kitab, bahkan yang dulu di madrasah diniyah kita baca Al-Akhlaq lil Bani, betapa indahnya akhlak-akhlak para ulama-ulama terdahulu. Kita baca karya Imam Ghazali yang tentang akhlak juga untuk anak-anak, itu juga betapa indahnya akhlak. Dan kalau kemudian kita baca yang lain terus, kita akan merasa betapa bahagianya orang yang bisa memahami bahasa Arab. Kenapa? Ya karena itu bahasanya manusia yang paling penuh barokah. Bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada yang mengalahkan barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada orang merasa bahagia bisa bahasa Yunani sehingga dia bisa membaca karya-karyanya Shakespeare, karyanya Socrates, ya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang paling berbahagia adalah dia yang Allah berikan kepahaman bisa memahami jauh-jauhnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya rasakan sebagai santri yang sedikit bisa nyicipi bahasa. Lebih dari itu misalnya alhamdulillah Allah kemudian kasih kesempatan bisa belajar nyucup ilmunya para ulama di Mesir, di Al-Azhar. Dulu di Mesir itu ada
apa itu rubrik yang sangat saya suka. Kalau di Ahrom itu ada ini, di Ahrom dari Jumat. Dari Jumat itu kolom rubrik favorit saya. Jadi bolehlah hari Ahad, Sabtu, Senin itu saya nggak baca Ahrom nggak apa-apa. Tapi khusus hari Jumat saya beli Ahrom. Habis main sepak bola, ya kan? Terus baca Ahrom khusus dari Jumat. Itu ada pengasuhnya Abdul Wahab Mufawwid. Itu menurut saya itu luar biasa. Jadi ada permasalahan sosial, masalah psikologi, ada orang tanya, nanti Abdul Wahab itu menjawab. Ya. Dan ternyata dari Beritu Jumat itu juga ada beberapa karya saya yang lahir di sana. Termasuk karya saya yang saya bikin masih di Mesir itu. Judulnya Pudarnya Pesona Cleopatra. Itu saya bikin di Mesir. Itu inspirasinya adalah setelah membaca Baritul Jumat. Ya kemudian saya kembangkan menjadi di Indonesia dan alhamdulillah sampai sekarang Anda boleh tanya ke Republika, Pudarnya Pesona Cleopatra itu termasuk masih karya saya. Sampai sekarang juga masih secara kalau bicara ekonomi gitu, secara berjalannya novel itu masih terus apa itu dibaca, diapresiasi, dibeli oleh masyarakat, alhamdulillah. Dan saya harus jujur pada Anda semuanya. Sekiranya Allah nggak ngasih kefahaman bahasa Arab, saya rasa Aida Cita nggak akan lahir. Ketika Jinat Bertasbih nggak akan lahir. Ya bisa babi al-lughah Arabiyah sehingga kemudian bisa berangkat ke Mesir. Di Mesir bisa ngomong-ngomong dengan orang Mesir. Bisa berinteraksi dengan banyak hal. Bisa melihat para senior-senior kita bagaimana mereka berjuang. Sehingga lahir alhamdulillah ayat-ayat cinta. Dan kemudian saya kasih lagi dari bahasa Arab. Saya nulis tidak satu, beberapa puisi itu karena bahasa Arab. Nanti saya bacakan satu puisi saya. Itu ringkasan dari bacaan atas referensi beberapa kitab berbahasa Arab. Yang kemudian karena puisi kan harus padat tuh, sehingga saya padatkan jadilah sebuah puisi. Insya Allah saya bacakan, saya persembahkan khususan untuk Syekhul Al-Karim Dekan Fakultas Filsafat Islamiyah. Dan tentu teman-teman semuanya, ya, peserta musabaqah dari seluruh Indonesia yang ada di sini, dan termasuk yang mengikuti acara lewat YouTube ataupun lewat Zoom. Kemudian ada juga cerpen saya tulis sejak saya masih di Kairo. Itu juga jujur, sekiranya nggak paham bahasa Arab mungkin nggak jadi loh apa itu cerpen itu. Itu saya melihat berita ketika itu anak kecil Palestina Muhammad Abdurrahman ditembak. Meskipun nanti kemudian sekarang ini kan jadi kontroversi apakah wartawannya sebenarnya, tapi intinya kan anak Palestina ditembak. Namanya Muhammad Abdurrahman. Menjadi geger dunia Arab saat itu. Dan di TV diulas berkali-kali, kemudian para aktivis juga sampai apa dibikin acara besar, itu kan. Sampai presiden-presiden dunia juga pada marah karena anak kecil ditembak Muhammad Abdurrahman tahun 2001 atau 2002 ya dia. Dari situ saya langsung nulis cerpen. Judulnya 100 peluru untuk anggur. Cerita tentang anak Palestina yang ditembak oleh Israel. Yang kemudian saya kirim ke Indonesia, dimuat. Saat itu ada majalah namanya majalah dimuat, langsung dimuat. Dan itu mendapat apresiasi, maksudnya dari mana-mana tuh, apa itu banyak sekali. Kalau zaman dulu sekali itu majalah itu, misalnya penulisnya dari Bandung, terus misalnya penulisnya Muhammad Soheh gitu, Bandung, terus ya Muhammad Soheh Bandung. Lah saya Abdurrahman Sayrozi Kairo gitu.
Sehingga mendapat ini, apa itu? Zaman dulu belum ada WhatsApp, adanya ya email, kemudian zaman dulu masih ada namanya mailing list, itu baru paling majunya itu masih mailing list. Gitu kan. Nah, saya ikut mailing list para penulis itu ramai dibicarakan. Itu adik-adikku semuanya disabati al-lughah al-arabiyah. Baik, sekarang saya bacakan puisi ini. Setelah ini Syekhona Tuan Guru Bajang yang akan bicara. Nanti saya yang setelahnya nanti kita ngobrol-ngobrol. Ya. Yang seriusnya dulu. Saya bacakan puisi yang saya sampaikan. Ini kalau puisi ini adik-adikku pakai historical text, maka akan adik-adikku temukan banyak referensinya. Dan harus saya akui referensinya bil-lughah al-arabiyah. Bercerita tentang baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya persembahkan untuk Syekhona Dr. Muhammad Surajudin dan tentu untuk Akhirul Karim Al-Aziz yang datang jauh-jauh dari Nusa Tenggara Barat. Ini paling jauh beliau dari ini. Ya, saya dari Semarang naik kereta, paling berapa kilo? Beliau melewati samudera. Datang untuk ada itu semua di forum di Fakultas Filsafat Islamiyah. Saya persembahkan puisi ini. Judulnya Al-Quran Bernyawa. Al-Quran bernyawa. Di Jabal Nur, tubuhnya bergetar. Jibril mendekatnya, tubuhnya bercahaya. Bacalah. Di Jabal Nur, tubuhnya diselimuti cahaya. Jibril menuntunnya membaca. Tubuhnya menggigil luar biasa. Bacalah. Di Jabal Nur, dalam kepasrahan total, tubuhnya bercahaya. Jibril menguatkan jiwanya. Bacalah. Batu-batu itu, gugusan gunung itu, lembah itu, padang pasir, pohon-pohon kurma, angin yang berhembus, bintang gemintang, cahaya, dan semua partikel, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi saat itu menjadi saksi bahwa dia yang di dekat Jibril itu, dia yang diselimuti cahaya itu, dia adalah utusan Allah. Sejak itu, dia membaca cahaya, dia membawa cahaya. Dia menyampaikan cahaya, dia menyibak kegelapan dengan cahaya, cahaya ayat Allah. Cahaya itu ia potong-potong, ia bagi-bagi rata dan sama, tak kurang tak lebih. Ia takar dengan sempurna setiap potongan cahaya menjadi cahaya yang sempurna. Ia letakkan dan ia sebar di Makkah, di Taif, di Madinah, di seluruh penjuru jazirah. Lalu ia ratakan ke belahan timur dan barat dan ke seluruh sekalian alam. Cahaya itu bernyawa.
Cahaya itu menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, menyembuhkan peradaban yang sekarang. Lihatlah, pengembala domba yang tidak bisa membaca itu menyentuh dunia dengan cahaya. Apa saja yang disentuhnya menjadi hidup, menjadi bahagia. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia membaca ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah hidup dalam hatinya. Dialah Al-Quran yang hidup dan bernyawa. Para tiran tumbang berhadapan dengannya. Para sahaya menjadi mulia melebihi para raja karena ikut di belakangnya. Dan ketika gunung-gunung meletus, langit pecah, bumi terbelah, bumi diselimuti api, semua sekarat dan mati. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan semua yang bernama makhluk mati. Pada mahsyar digelar, amal-amal ditimbang, tempat kembali telah ditentukan, surga atau jahanam. Dia, Al-Quran bernyawa itu kembali datang, membawa kesejukan, ketenangan, dan rasa aman. Dia membawa syafaat untuk siapa saja yang bernaung dalam cahaya petunjuknya. Dialah Muhammad, Nabi penyejuk jiwa, cahaya peradaban umat manusia. Dialah Al-Quran yang bernyawa. Untuknya kukirim sholawat dan salam cinta. Kosong. Karena saya baru mencicipi bahasa Arab, belum bisa seperti Al-Busiri, belum bisa seperti Amir Syu'ara, Asyauqi, ya baru bisa menerjemahkan isi dalam bahasa Arab itu dalam bentuk puisi seperti ini. Tapi paling tidak sudah berusaha untuk menyuguhkan penggalan hidup baginda Rasulullah SAW dalam bentuk puisi. Dan menariknya, ketika disuguhkan dalam bentuk puisi itu menjadi bisa dinikmati oleh siapa saja. Alhamdulillah paling tidak ini puisi sudah pernah saya baca di Las Vegas. Oke. Jadi kembalinya ke bahasa Arab. Ya. Intinya nggak dapat judi saya. Intinya nggak dapat judi saya di Las Vegas saja. Alhamdulillah. Ada penelitian. Nanti teman-teman boleh melanjutkan penelitian. Bahwa ketika orang-orang Eropa itu akhirnya maju, itu adalah karena mereka menerjemahkan kandungan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa mereka, sehingga mereka menjadi masyarakat yang ilmiah.
Cuma di situ yang menarik penelitian yang terbaru, sebagian dari para penerjemah dulu itu ada yang tidak jujur. Ketika ilmu itu diterjemahkan, tidak jujur mengutip dari siapa yang diterjemahkan. Di antara mereka dia terjemahkan, kemudian dia pakai namanya seolah sebagai penerjemah. Padahal itu adalah karya orang-orang yang berbahasa Arab, berarti kaum muslimin. Dan di mereka pilah-pilah yang diterjemahkan itu adalah yang terkait dengan ilmu-ilmu sains, artinya yang natural science, yang seperti akidah, seperti itu tidak diterjemahkan, tafsir nggak diterjemahkan. Yang meneliti terbaru ini ada peneliti apa itu dari Eropa yang menemukan itu. Maka sebenarnya beberapa keilmuan itu mestinya harus dinisbatkannya kepada kaum muslimin. Dari teman-teman yang monggo dilanjutkan penelitian apakah itu betul. Tapi paling tidak misalnya kalau kita baca disertanya Profesor Dr. Hamdi Zarzuk, kita akan menemukan bisa jadi memang filosof-filosof apa itu Eropa itu memang membaca karya-karya ulama-ulama sehingga mereka itu terinspirasi sampai kemudian mereka berpikir yang kadang-kadang tadi tidak dengan 10 kejujuran, misalnya aku baca bukunya atau karyanya Ghazali maka saya menemukan tugas semacam itu. Mereka enggak justru semacam itu. Mereka temukan lah. Banyak orang yang enggak tahu. Tetapi kemudian belakangan diteliti itu. Profesor Hamdi Zarzuk meneliti jangan-jangan Immanuel Kant itu dalam tanda petik itu Ta'asar bil Ghazali itu bahasa yang paling jujur Ta'asar. Dan khawatirnya kalau kemudian bukan Ta'asar, sebetulnya mengambil pemikiran Ghazali gitu. Aku dan Ghazali atau kalau mungkin lebih lagi memberi ini salah kok gitu kan. Itu sangat memungkinkan sekali dan itu apa itu terjadi. Intinya adik-adikku semuanya berbahagia kalian yang Allah letakkan tempat untuk mempelajari bahasa Arab, untuk bisa mendalami bahasa Arab, itu berkah yang luar biasa. Saya sampaikan tahniah untuk para peserta lomba. Berbahagialah kalian, berpestalah dengan apa itu bahasa Arab. Selanjutnya kita sama-sama dengarkan dari guru kita Maulana Tuan Guru Bajang. Hadza wa astaghfirullahi wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman LCPGI atas yang telah disampaikan beliau. Di antaranya mengatakan bahwa jika tanpa bahasa Arab, pengetahuan atau kemampuan menguasai bahasa Arab, maka mungkin saja bahkan dipastikan novel-novel yang beliau tulis, karya-karya yang sangat fenomenal itu tercipta. Seperti itu semua dengan keberkahan mempelajari bahasa Arab. Dan juga beliau tambahkan tadi yang intinya menjawab dari pertanyaan limadza ta'akhkhara muslimuna wa taqaddama ghairuhum di anna ghairul muslimin ya'khuduna ulumul Islam wa yutabbiquna hasba iradatihim fi kulli. Ini adalah jawaban yang luar biasa tadi dipaparkan oleh beliau. Maka berbahagialah kita semua para peserta Kamasam, seluruh panitia dan semua aktivitas akademik yang ada di sini. Kita tidak lepas dari bahasa Arab. Karena memang kunci untuk mempelajari agama adalah bahasa Arab. Kita kuliah, kita sekolah, kita lomba, alhamdulillah masih berkaitan erat dengan bahasa Arab. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Selanjutnya, sama-sama akan kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua, Ustaz Dr. Muhammad Zainul Majdi, LCMR atau yang akrab kita sapa dengan Tuan Guru Bajang. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wa kafa bihi min ni'mah. Alhamdulillah alladzi razaqana هذا البرنامج المبارك وسيكون هذا البرنامج وسيلة لزيادة تفقهنا بالعربية. وقبل أن ألقي الكلمات اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لعميد الكلية وهو حبيبي صديقي عزيزي الدكتور محمد شيرازي دمياطي. هو إندونيسي بس دمياطي. تعرفون يا أيها الحاضرون والحاضرات أن دمياط هي إحدى المحافظات المصرية. فمن كان اسمه دمياطي فمعناه أنه مولود في دمياط. ولكن دكتورنا مولود في جاكرتا وهو إندونيسي 100%. ولكن على سبيل التبرك كما حدث لكثير من الآباء عندما سموا أبناءهم بداوي، رافعي، دمياطي، حتى الأخ في جنبي شيرازي. تعرفون شيراز بلد معروف في العراق. يعني نشأ في هذه البلدة علماء أدباء كبار. والحمد لله. وإن كان أخونا حبيب الرحمن ولد في سالاتيغو أو في سمارة، ولكن ببركة شيرازي أصبح أديبا منه. أيضا بتقدير للأخت العزيزة من ياسين والدكاترة الموجودين في هذه الندوة. وطبعا لا أنسى أخو العزيز الدكتور أوكتافيانو، هذا أيضا اسمه غوريك، يعني هو من موالد Padang لكن اسمه أوكتافيانو. يعني عندما سمعنا كلمة أوكتافيانو أول ما يدخل في بالنا أنه يعني ولد من ممكن أب أو أم أجنبي فلبيني، لكن هذا أيضا 100% إندونيسي بداوي. الحمد لله. وهو أخي العزيز أيضا ومدير البرنامج الأخ العزيز، ندعو له بدوام التوفيق. رجل شاب طالب نشيط، وأدعو لكم نفس الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى يمن عليكم أيها الحاضرون طلاب والطالبات بالعلم والبركة. آمين يا رب. اسمحوا لي أن أقرأ فقرات مما كتبت على السيارة في الطريق عندما أتجه إلى هذا المكان. هذه الفقرات برأيي تتعلق بموضوعنا اليوم، وهو دور اللغة العربية في الاحتراف الثقافي بين البشر. كيف أولا اكتسبت هذه اللغة مصداقيتها عند الناس، عند البشر؟ من أين هذه المصداقية؟ فأقول لكم هذا في نظري، وطبعا هذا وجهة نظر لا يلزم أحدا، وإنما في نظر هناك عوامل تجعل اللغة العربية تكتسب المصداقية، وأصبحت الآن سادسة اللغات الرسمية في منظمة الأمم المتحدة. أول هذه العوامل هو العامل الأساسي، وهو العامل المتميز، وهو العامل الذي لم يتمتع أي لغة غير
Misdaqiyatul Arabiyyah nazalat min Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil Qur'anil Karim yaqulu tabaraka wa ta'ala fi suratil Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Fa fi hadhihi al-ayah dhaman bihifz al-Qur'an wa bi lughati al-Arabiyyah, li'anna al-lughata al-Arabiyyah hiya فمعنى هذه الآية ما دام هناك من يؤمن بالقرآن فستبقى العربية وإن اندثرت المصاحف نفترض misalnya kita asumsikan uhriqat kullul masahif bil alam, semua mushaf itu dibakar, semua tulisan-tulisan yang di situ ada kata-kata hijaiyah itu dibakar, dihancurkan, tapi bahasa Arab tidak ada. Wa in datharatil masahif wal kutub bil arabiyyah lam tandathir al arabiyyah. Kenapa? Karena dialah bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, dan Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada selama seumur dunia. Ini menurut saya ada awal. Ini satu faktor yang aksabatil arabiyyah isdaqiyah, yang membuat bahasa Arab itu mendapat legitimasinya, mendapatkan kredibilitasnya di dalam pergaulan dunia. Kenapa? Dhaman minallahi subhanahu wa hadza kama qultu lam maka bihi Allah subhanahu. Tidak ada bahasa lain yang datang jaminan dari atas langit ketujuh muslim dalam tanda kutip, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga. Yang kedua, lughatul arabiyyah hiya lughatul Qur'an was sunnah. Wa huma masdara al-Islam al-asasiyah. Al-Quran adalah bahasa Arab, itu bahasa Al-Quran. Dan karena Al-Quran dan Sunnah adalah dua pokok rujukan utama di dalam Islam, maka bahasa Arab juga menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, min haitsul waqt. اكتسبت العربية مصداقيتها لأن عدد المتحدثين بها يزداد يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، عام بعد عام. Setiap saat penuturnya bertambah. Wal mutahadditsuna bil arabiyyah laysu min al wa innama min ad-duwal wal awtan allati laysat tu'tad min al-buldan al-arabiyyah. Wal misal katsir wa yakfi an takuna Indonesia misalan di dalam fa fi Indonesia wa nahnu indana a'raq katsiran pada masalah sasaki wajib dihada jawi ada wa in kunna min ghairi al-arab walakinna natahaddath bil arabiyyah bi darajat mutafawitah fa nahnu ma'dudun fil mutahaddithin bil arabiyyah wa in kan al-adad al-asli حسب الإحصائية الأخيرة أن المتحدثين بالعربية بلغوا 400 مليون. ولكن إذا أدخلنا في هذا من يتحدث مثل شيخ حبيب الرحمن وأخي مدير الجلسة والسيد العميد فسيزداد هذا العدد كثير. Bisa sampai
Kalau dalam statistik itu penutur bahasa Arab 400 juta, yang dihitung dari penduduk negara-negara Arab dan juga negara-negara Afrika bukan Arab yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa utama seperti Nigeria dan banyak negara-negara lain itu 400 juta. Tapi kalau dihitung penutur yang dari Indonesia misalnya, para santri, ulama taliban, saya yakin jumlahnya jauh lebih banyak dari 400 juta. Dan kullama izdad adadul mutahadditsin dari ayyi lughatin min al-lughat tazdad misdaqiyatul lughah. Semakin banyak penutur dari satu bahasa, maka semakin tinggi kredibilitas bahasa itu di dalam pergaulan bangsa. Karena itu sebenarnya insya Kuliah Dirasah Islamiyah wal Arabiyah masalah di Indonesia, Jakarta, di UIN masalah di Jakarta dan di Tulus, itu tidak hanya amal akademik, tetapi itu juga amal thaqaf. Karena dengan dibukanya fakultas-fakultas itu maka akan semakin banyak penutur yang bisa memahami bahasa Arab, dan dengan demikian maka kredibilitas dan legitimasi bahasa Arab sebagai bahasa dunia juga akan semakin. Jadi kerja-kerja thalabul ilm dari para tulab thalibah di tempat ini bukan hanya untuk mendapatkan kemampuan akademik, tetapi lebih dari itu di bagian dari juga mengokohkan peran dari bahasa Arab sebagai faktor untuk membangun rekognisi antar umat yang ada di dunia. Itu beberapa awamil yang saya catat. Kenapa bahasa Arab pantas untuk selalu kita terus kembang. Dan yang berikutnya juga menurut saya, ini min hayy al-waqi wa tarikh, bahwa hunaka kamul hafiz min intajil thaqafi wa hadari, khususan ma nataja fil hadarat al-islamiyah wal hadarat al-islamiyah kama ta'rifun ayyuhal hadirun hiya min atwalil hadarat izdihar tarikh. Fanahnu al-an yang masalan fi yaumina nahnu nabtahir abharna hadarat al-dunya wa idza kunna hadarat al-dunya fa natamatthal masalah nakhuz kamithal al-hadarat al-ameriki. Peradaban Amerika atau kejayaan itu kalau dihitung dibandingkan dengan peradaban Islam itu masih jauh. Kapan Amerika itu maju? Yang paling pokok adalah setelah pasca Perang Dunia Pertama. Walaupun bisa ditarik ke abad ke-19, tapi yang paling utama dia mendapatkan posisi dari pasca Perang Dunia Pertama. Dan itu belum sampai 100 tahun sampai hari. Belum 100 tahun saja dia sudah tuzahimuha hadarah mutaqaddimah ukhra hiya hadaratus sin. Belum 100 tahun saja sudah mau disalib sama peradaban itu. Jadi jangan terlalu terpukau dengan peradaban barat. Banyak hal baik di situ, tapi kita harus kembali menyadari bahwa ada peradaban yang usianya jauh lebih panjang dari peradaban barat itu, yang bisa menjadi rujukan dan lokomotif peradaban dunia itu peradaban Islam. Dan peradaban Islam itu lingua franca, itu adalah lingua Arab. Jadi kalau kita bicara tentang mobilitas vertikal, at-tanaqulul ijtimai, al-ufuqi, seorang yang biasa-biasa bisa menjadi seorang istimewa. Apa alatnya untuk mobilitas vertikal di peradaban Islam itu? Bahasa Arab. Jadi setiap ahli, mau dia dari Persia, mau dia dari Afrika, Maroko misalnya, itu dia punya logo Barbaria sebelum bahasa Arab.
Kalau dia ingin menjadi seorang yang mendapatkan peran sosial, peran intelektual, peran ekonomi bahkan, termasuk juga peran politik, dia harus menguasai bahasa. Karena itu al-ulama min ghairil Arab, mithlu Ibnu Sina, Fakhruddin Ar-Razi, hatta al-Imam al-Ghazali, lam yaftakhiru yawman bi mu'allafatihim ghairil Arab. Wa in kanu katabu. Mereka tidak pernah membanggakan tulisan-tulisan mereka bukan bahasa Arab, padahal ada dari mereka. Al-Imam al-Ghazali kata bil Faris, menulis dengan bahasa Persia, lughatul bahasa ibunya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Ibnu Sina, Al-Farabi, banyak sekali. Kata bil Farisiyah, walakinnahum lam yaftakhiru bi kutubihim ghairil arabiyyah, iftakharu bil kutub al-maktubah bil Arab. Mereka tidak pernah membanggakan tulisan bahasa Persianya itu yang mereka hadirkan ya ke tengah-tengah publik adalah tulisan-tulisan berbahasa. Apa artinya? Artinya adalah bahasa Arab pada masa yang sangat panjang itu pernah, dan kalau kita hari ini juga ikut menjaganya, maka akan kembalilah maka pernah menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang utama. Orang-orang Spanyol, Al-Qisqisu, para pendeta, para tokoh-tokoh agama non-Islam belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan jalan lain untuk mengakses pengetahuan hari itu kecuali dengan bahasa Arab. Nah, ini misdaqiyah yang diberi yang ada pada bahasa Arab. Jadi min haits ad-din, min haits al-fardhu dini, kewajiban keagamaan, juga min haits al-wajib at-tarihi, kewajiban sejarah, termasuk juga min haits al-wajib al-ilmi, kewajiban keilmuan kita. Tidak mungkin kita bisa membahasakan apapun, misalnya bicara tentang Islam rahmatan lil alamin, membangun wasatiyatul Islam dan menghadirkan nilai-nilai hebat Islam di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia ini, kecuali kalau kita memiliki pengetahuan, pemahaman yang baik tentang bahasa. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah tahu misdaqiyah ini, peran bahasa Arab itu sangat luar biasa. Sawaun ka'adatin istihdatsil ma'arif. Jadi watanaqulil ma'arif. Alfit intibahakum al-hadirun wal hadirat. فعندما نتكلم عن اللغة العربية ففي كثير من الأحيان نحن نقصر الدولة العربية فقط في نقل العلوم، ونقول مثلا عندما نشأت حركة الترجمة في العصر العباسي هناك مترجمون ترجموا اليونانية إلى العربية فقط. في الحقيقة يا أيها الحاضرون، دور اللغة العربية ليس فقط لنقل المعارف من ثقافة قديمة إلينا الآن، ولكن أيضا دور العربية في istihdath al-ma'arif. Bermakna bahwa di dalam bahasa Arab itu juga banyak terbangun konsep baru. Banyak terbangun. Dan itu dimotori oleh Al-Quran. Jadi kalau dulu misalnya kehidupan itu al-hayat, yang al-mafhumah dan nas itu adalah kehidupan dunia saja, dengan WA, dengan medium bahasa Arab, Al-Quran kemudian berubah. Wa inna darul akhirata lahiyal hayat. Bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang akhir. Jadi konsep kehidupan itu ditarik jauh ke depan. Tidak dibatasi hanya dalam kehidupan yang pendek. Ini konsep baru.
yang orang terbingung-bingung. Sampai ada yang datang ke Rasulullah bawa tulang-tulang yang patah-patah, kemudian emang tulangnya bisa hidup dari Muhammad? Oh iya, saking bingungnya orang Arab terhadap konsep kehidupan yang disampaikan oleh Allah. Jadi banyak konsep-konsep, termasuk juga ketika Rasulullah SAW laisal ghina an tasfatil ard walakin al-ghina ghina nafs. Jadi konsep kecukupan juga diperkenalkan oleh Islam, diangkat dari sekedar kecukupan materi menjadi ghina nafs, kecukupan yang purna, kecukupan yang utuh, ada ketenangan, ada kebahagiaan lahir dan batin. Itu konsep-konsep baru yang diciptakan oleh Islam dan mediumnya dalam bahasa. Jadi al-lughatul arabiyyah laisa faqat adatan linaqlil ma'arif min thaqafatin ila thaqafah, wa innama hiya adatun listihdath wa insya'il ma'arif wal mafahim al-jadiyah. Karena itu saya berharap dalam najwa ini nanti dan seterusnya para hadirin ya, tolak tolibat juga tertantang. Tadi disampaikan oleh Amibul Kuliah ya, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ke depan untuk memperkuat peran bahasa Arab ini untuk menumbuhkan misalnya budaya damai ini. Kan sekarang kita tertantang oleh apa yang disebut dengan lughatul arabiyyah. Mari kita gunakan khazanah bahasa Arab yang tumbuh dan berkembang di Indonesia untuk nastabdil lughatul hub bil lughatil karahiyah. Jadi kita ganti lughatul karahiyah dengan lughatul hub. Kalau hate speech ya, ujaran kebencian dengan ujaran kasih sayang kebaikan, dan mufradatul hub wal khair fil arabiyyah itu banyak mutanawi'ah, banyak sekali. Dan jangan sampai kita kalah. Itu contoh sederhana saya terakhir ya. Jangan sampai kita kalah dengan muassis hadhihi, para pendiri dari bangsa kita Indonesia. Ketika mereka memilih dari kata-kata Arab ya, dari bahasa Arab itu kata-kata yang kemudian menjadi acuan kita di dalam kehidupan sosial kebangsaan. Contoh, kalau kita bicara infrastruktur politik, coba kita lihat lembaga-lembaga perwakilan kita, apa namanya? Majelis Permusyawaratan, majelis bahasa Arab, majelis sawiyah, permusyawaratan dengan masyurah, rakyat, ra'iyah. Hadza majlisun makan li'an natasyawar nahnu ar-ra'iyah. Karena hadza kan begitu. MPR itu dari bahasa Arab semua. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan, ada kalimatul mu'arrafah juga dari bahasa. Institusi hukum kita yang tertinggi namanya apa? Mahkamah dari bahasa. Jadi para pendiri bangsa kita itu telah dengan sengaja memilih kata-kata terbaik yang mencerminkan ketinggian adab, budaya, dan mengarah kepada peradaban yang tinggi dari bahasa. Masa kita hari ini tidak bisa mengambil mufradat dan mafahim dari bahasa Arab yang kemudian bisa memperkaya kehidupan sosial kita, menyehatkan kehidupan tubuh kita, dan lebih mengokohkan persaudaraan kita, termasuk di Indonesia yang memang ada thaqafat mukhtalifah banyak sekali. Mari kita jadikan bahasa Arab sebagai naqta al-iltiqah, jadi titik temu dari nilai-nilai yang baik itu untuk kemudian kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
kama anna qawlihi ra'i yatahaddath an misdaqiyat lughah al-arabiyyah fatakunu bi arba' nuqat muhimmah. Awalan annaha nazalat min 'indillahi ma dama man yu'min bil arabiyyah la bil Qur'an tetap al-arabiyyah. Thumma thaniyan annaha lughatul Qur'an was sunnah haitsu annahuma masdarani asasiyani lil Islam. Thaniyan min haits al-waqi' anna al-arabiyyah ازداد عدد المتحدثين بها سواء كان في دول العربية وغير العربية. ومن حيث التاريخ أن العربية يدهش بكم من هائل من نتاج الثقافي والحضاري. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Kemudian juga kita termotivasi untuk tadi istihdad al-ma'arif. Karena bahasa Arab bukan hanya untuk alat saja, melainkan bisa sebagai istihdad al-ma'arif. Demikian yang telah dipaparkan oleh narasumber kita, Bapak Tuan Guru Bajang dan Ustaz Habibur Rahman Al-Sirazi. Selanjutnya kami persilahkan kepada para hadirin yang ada di sini untuk bertanya. Saya batasi di sesi pertanyaan kali ini 3 penanya terlebih dahulu. 3 penanya silakan angkat tangan, panitia bisa membantu saya untuk menunjuk. Silakan. Ya, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ibu Nurul, semester 3 UDI, dan saya ingin bertanya kepada Bapak Habibur Rahman. Pertanyaannya singkat ya. Nah, jadi itu kan katanya tuh almarhum Kiai Haji Mas Hasyim itu sahabatnya Haji Habibur Rahman. Yang katanya itu di ketika Cinta Berkasih itu menceritakan tentang beliau, apakah benar, dan apabila benar, hal apa yang menginspirasi dari beliau? Terima kasih. Syukran. Kita beralih ke pertanyaan kedua, nanti dijawab sekaligus. Dari laki-laki terlebih dahulu. Silakan. Ya. Boleh. Silakan. Panitia mau membantu untuk menyediakan mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Sultan, kama arafna bi anna az-zaman tatatawwaru bi sur'atin wa annana taqula al-nadrus al-lughah al-arabiyyah madza yanbaghi lana madza nambaghi an na'mal hatta nahnu lana ta'akhkhar bi wujudi at-tatawwur az-zaman alladhi kana yatatawwar sari'an. Khasatan nahnu alladhi nadrus bi suhbati ta'lim al-lughah al-arabiyyah madza labudda an na'mal fi nahnu nastati an natasabaq wa natanafus yani di anha'i tatawuri az-zaman. Mungkin ada soal ini. Syukran. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya wabarakatuh. penanya terakhir. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin soal ini sebelumnya saya tidak paham, saya mahasiswa dari Fakultas Bahasa Islamiyah. Pertanyaan ini ternyata Tuan Guru Bajang sudah meninggalkan tempat. Baik, tapi tidak masalah. Mungkin soal ini untuk pertanyaan ini Ustaz. Lagi pertanyaan ini bagaimana pandangan daripada Pak Dr. Tuan Guru Bajang, karena bahasa Arab mungkin tadi yang disampaikan oleh beliau ini sebagai bahasa sakofah, namun itu kan dari sejarah. Namun sekarang kita melihat yang diunggulkan malah bahasa Inggris. Gitu. Nah, bagaimana mungkin dari pandangan Ustadz Tuan Guru Bajang dari sisi politik ya, karena beliau kebetulan sebagai politisi mungkin bisa menjadi wasilah dari kami mahasiswa yang berbahasa Arab agar bisa meninggikan derajat bahasa Arab ini seperti bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Arab bukan sekedar bahasa ngaji, bahasa kitab dan sebagainya. Namun bahasa Arab juga sebagai bahasa yang bisa menjadi penjembatan antar peradaban dalam artian di masa sekarang, bukan dalam
segi sejarah seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Tepuk tangan untuk seluruh penanya yang telah bertanya pada kesempatan kali ini. Ini di hadapan saya ada 3 buku, ada 5 buku, 3 untuk penanya yang telah bertanya dan 2 nanti untuk kuis, 1 dari Dr. Guru Bajan dan kuis selanjutnya dari Ustaz Rahman. Langsung saja penanya pertama tadi dari UIN Jakarta atas nama Hindi menanyakan tentang Al-Mafruah Kiai Haji Nurul Sasi. Beliau juga alhamdulillah saya pernah belajar dengan beliau karena saya juga dari pesantren yang beliau ajar dan beliau asuh. Kebetulan saya juga sering mendengar hal yang sama terkait dengan yang tadi disampaikan oleh penanya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan jawaban langsung terkait hal ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan adalah seorang ulama besar dari Brebes, masuk pesantren Al-Hikmah Anda, Karim, Haji Muhammad Hashim MA. Dan alhamdulillah saya adalah junior beliau senior di Mesir. Dan saya pernah bersama beliau reklah di sebuah pantai dan main sepak bola sama beliau. Jadi dekat dengan beliau, dan memang beliau itu ketika dulu di Mesir itu menjadi teladan bagi kami junior-juniornya. Tentang saya pribadi itu saya sangat hormat sekali sama beliau, dan beliau teladan kita dalam hal beliau alim di makna kalimat, alim, kemudian dalam ilmu fikihnya terutama fikihnya ada. Dan beliau itu jenis senior yang kalau kita bicara dengan beliau itu nyaman, terus kemudian ngayomi, dan termasuk jenis senior yang sangat apresiatif. Saya masih ingat sekali ya, ketika dulu di sana juga sangat mengapresiasi, kemudian sifatnya itu memotivasi pada yang lebih muda. Itulah kalau saya bilang kamu kelas itu Hashim. Lalu ditanya apakah ketika cinta bertasbih itu menceritakan tentang beliau, maka saya harus jujur menjawab bahwa baik ada cinta bukan ketika tasbih itu ada banyak fase. Ya. Jadi yang saya lihat di Mesir, teman-teman itu kemudian termasuk fenomena sosial di Mesir itu kan diambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini. Jadi kemudian jadilah sebuah rangkaian cerita. Maka di Ada Cinta misalnya saya suka dengan komedian dari Mesir, Ismail Yasin misalnya. Itu masuk di dalam novel Ada Cinta misalnya. Ketika saya jalan-jalan di Aqaba, ketika orang Mesir itu menawarkan dagangannya ketika okasiun dan lainnya, gitu ya. Itu Anda kalau baca di Ada Cinta ada di sana. Ya. Kemudian kalau sosok-sosoknya yaitu menjadi pasal-pasal termasuk ketika kita bertasbih. Ya mungkin ada juga sisi kamuflas masuk di ketika kita bertasbih. Ketika saya menulis novel secara masuk di bagian Ustadz Jalalnya, itu ada Ustadz Jalal juga. Yang memang seniornya Azam kan ada Ustadz Jalal itu. Tapi tentu kalau kemudian nanti teman-teman nggak persis itu kamuflas, nggak persis kan kamuflas. Dan tentu bukan Azamnya bagian Azam bukan. Karena Azam itu S1 sudah selesai ya. Kamuflas itu selesai. Kamuflas itu termasuk bagi kami dulu itu istilahnya senior yang serius dalam belajarnya, dan termasuk yang zaman itu benar-benar S2 di Al-Azhar berat sekali ya. Jadi orang yang S2 di Al-Azhar itu ampuh begitulah. Termasuk itu kamuflas itu yang S2 di Al-Azhar, kemudian malah Dr. Dimyati masih S3 di Al-Azhar, itu orang ampuh. Maka kanan saya ini beliau ini juga sangat ampuh sekali zaman itu ya. Sekarang alhamdulillah ya dengan Al-Azhar untuk masuk ada pembekalan bahasa segala macam ya, itu akan
lebih cepat untuk selesai Al-Azhar S2 atau S3-nya ya. Kalau dulu kan memang siapa saja bisa masuk ke masjid. Misalnya asal masih punya kawan itu ya istilahnya punya ijazah MAN itu mau benar-benar belum pernah kita kuning gitu. Tapi kan semua ada lah dia kan. Jadi sana keponal-ponal bahasa Jawa itu benar-benar dia masih ingat kawan itu benar-benar di kelas gitu. Dari sekian mata itu yang lulus cuma Al-Quran sama bahasa Inggris doang. Karena bahasa Inggris kan ada di aliannya gitu kan. Quran kan ngapal gitu kan. Lain itu tahun pertama rosik ya kan. Terus dia kemudian tapi dia luar biasa ya. Alhamdulillah akhirnya bisa belajar tapi dengan proses yang sangat berdarah-darah ya. Nah, sekarang alhamdulillah ya. Nanti kalau teman-teman punya adik-adik yang buka Al-Azhar, memang bahasa itu menjadi perhatian Al-Azhar. Sehingga ketika nanti masuk ke Al-Azhar itu kita tidak ada lagi barrier, tidak ada lagi masalah terkait dengan bahasa. Jadi itu bagi para santri yang saya rasa tadi yang tadi santrinya Kang Mufas itu tadi ya. Jadi saya menyampaikan ada 5 bagian. Di bagian yang mana ya nggak bisa jelas yang pokoknya ada karena itu inspirasinya banyak sekali. Inspirasi dari teman-teman mahasiswa. Maka kalau ketika saya setiap kali berjumpa di mana saja teman kita Al-Azhar, baik itu yang dari Medan, dari Jawa manapun yang dia pernah jualan tempe, itu pasti dia bilang ini anakku tuh, gitu kan. Saya kan ini kan pasti saya kan gitu. Saya bilang iya, gitu aja kan. Ada kawan kita ya, dulu pernah satu rumah sama saya, yang kebetulan dia juga sering bikin bakso di KBRI gitu. Namanya Pak Nasihin gitu. Sekarang dia di Malang, sering bikin bakso di KBRI. Itu sampai dia ketika nikah itu, sampai dia ngomong ke istrinya, ini yang ditulis di KTP itu saya. Itu terus sama dengan saya. Istrinya nggak percaya. Sampai suatu ketika saya ke Malang, dia tahu itu dia jemput ke bandara. Masa dijemput sama saya langsung? Enggak, terus ketemu sama istri saya. Harus meyakinkan bahwa itu betul. Ya benar saya. Iya. Benar. Saya kan bisa ketemu orang langsung. Ini benar kan? Azam itu kan saya kan? Iya betul. Ini memang dia. Senang istrinya kan. Ada di harmonis kan. Itu kan membantu sakinah awal kan. Alhamdulillah. Jadi kayaknya beliau ada lagi beliau tuh di Kairo saya kenal sekali tuh jualan tempe. Sekarang udah punya pesanan besar beliau di Kedua sana. Udah besar. Dulu kita di Kairo tanya sejauh itu kalau rumah kita jualan tempe. Sama ketemu reunian gitu. Apa itu Jawa Tengah. Langsung. Antum kan itu yang di film itu ketika itu saya kan. Iya kan. Di film sampai jadi ganteng. Jadi semua teman-teman yang saya rasa ternyata ketika kita menulis tentang fenomena sosial itu bahkan yang tidak di Al-Azhar pun itu merasa saya nulis tentang dia. Saya bedah itu di Canberra, Australia. Bukan tempe persis saya, tapi orang yang jual-jual gitu, bikin makanan Indonesia. Bahkan kemudian dia menemukan ini si Khalid dia Azam yang di tempat saya itu kayak saya persis lah. Kuliah sambil kerja gitu kan. Saya kemudian juga pengisi di Amerika teman-teman kita sambil jual kalau dia lempar koran gitu. Jam apa itu 3 pagi sudah harus keluar rumah pakai motor atau kadang-kadang kalau yang pas nggak salju itu pakai sepeda melempar koran. Sambil juga kalau ada bazar-bazar atau apa ya bisa makan ini pasti saya. Jadi intinya kita menghadirkan apa yang ada di fenomena yang ada di masyarakat, yaitu kemudian bisa yang membaca, yang menerima bisa merasa ini cerita tentang dirinya. Sama juga ketika misalnya kita nulis tentang mahasiswa yang berdarah-darah untuk bisa survive dia harus ngasih pengajian private di mana-mana misalnya gitu. Itu kayak ketika saya nulis itu dalam Terok Cinta.
si tokohnya itu kemudian dia ke Jakarta yang harus jadi guru ngaji atau survei di Jakarta. Itu juga sama. Bahkan anak-anak yang di Malaysia ini kayak kita. Karena S2 S3 sambil guru ngaji gitu. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sepertinya dua pertanyaan yang selebihnya tadi tentang setelah khusus ditujukan untuk Bapak Ibu bacaan dari beliau yang menjawabnya. Pengagum itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau. Ini kedua, Majid dari Bandung menanyakan, "Mada yang bagi lana an naf'ala tijah tatawur az-zaman as-sari' wa khilal al-tanafus as-sari' di al-'alam. Mada yang bagi lana an naf'al di ajli dan." Syukran. Baik, awalan ya akhil aziz, awalan wa hadha yantabiq ala kulli ahad. عليك بالإلمام والإتقان. فإذا كنت الآن دارسا في القسم العربي فعليك أن تتقن العربية وتتعلمها بجد واجتهاد وتجعلها في كل حركاتك وفي كل أنشطتك. فأن تحب العربية أولا وتتعامل معها كأنها جزء منك ولا يكون كواحد يدرس شيئا تبرئة للذمة أو نقول أداء للواجب فقط، وإنما عليك أن تتعامل مع العربية وأن تعاملها كأنها جزء منك، أن تتقنها وتلم بها وتحبها. هذا أولا. وثانيا في رأيي الزمان يتقدم بسرعة صحيح، ولكن ليس معناه أننا لا نستطيع أن نشاهد بها. فالتقدم السريع المتمثل في التقنية الحديثة والتكنولوجيا الرقمية الديجيتال هذا في رأيي يفتح الفرص الكثيرة ويفتح مجالات جديدة لا نتصور قبل هذه التطور. Justru perkembangan dan kemajuan ini membuka banyak peluang yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masalah zaman katakanlah bertahun, bermakna taklidi masalah kerjasama atau jaringan. Ada tahun aku syabakah ittisal, jaringan komunikasi silaturahmi. Kalau zaman dulu itu terbayang hanya pada batas katakanlah satu kampus atau satu jurusan ya, atau satu prodi katakanlah misalnya al-qismul arabi dengan kuliah. Hanya itu saja teman kita bisa bangun katakanlah syabakah ilmiah ma'ahum faqat. Tapi hari ini asyabakatul ilmiah tata'addal makan. Dia bisa di mana saja. Syabakah ilmiah itu al-syiar. Bangun saja jejaring para pencinta bahasa Arab di internet. Ajak semua katakanlah para mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia atau siapapun pencinta bahasa Arab untuk sama-sama membangun forum bersama. Nah di situ kan ada katakanlah musyarakah tajarib, kemudian juga taqsimul ma'lumat wal khibrat, kita bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, segala macam. Dan itu semua ada waktu bisa bertaqaddum bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadha zaman yatamayyaz bi annahu zaman kolaborasi itu apa? Bahasa Arab yang paling pas. Nah, al-injimah ada fil akhir. Kalau nama kolaborasi itu kegiatannya berkolaborasi. Kolaborasi? Ayunikum tujuh. Ta'awun. Tapi yang lain di kalimat ukhra kolaborasi. Apa ya? Katakanlah itu. Ini asrul ta'awun. Jadi sudah intaha asrul fardiyah.
Al-an asrul jama'i, di mana al-amal al-jama'i huwa alladhi yatasabbat wa yaqwa 'ala al-waqi'. Wal 'amal al-fardi sayadhab wa sayadhab. Semua kerja-kerja individual itu sulit akan bertahan pada masa. Yang hidup yang bisa bertahan adalah kerja kolaboratif. Al-amal jama'i ta'awun, kerja kolektif, kerja kolaboratif. Dengan siapa kita berkolaborasi dalam bahasa Arab? Sesungguhnya banyak pihak. Banyak pihak berkasih rahim hadas ma'hum li'an masalan nunfid barnamij mu'ayyanan masalan atau na'mal hamlah mu'ayyanah litafqih nas di ahamiyatil arabiyah masalan. Jadi misalnya kita bisa insya syarakah ma'al i'lam. Kita ajak media termasuk media konvensional. Saya di belakang sini ada sponsor dari kita. Ini bagian. Tetapi tidak boleh berhenti di situ karena hari ini wasail i'lam itu bukan hanya taklidiyah, tetapi juga wasail i'lam yang jauh lebih luas ya, dibanding yang kita pahami dulu. Ada sekarang misalnya sosial media, ya, tawasul al-ijtimai. Itu juga di situ hunaka mu'athirun di hadal tawasul. Ada influencer. Ajak mereka untuk mengenal bahasa. Kalau mereka positif, para influencer yang mengikut juta-jutaan itu, ya, sesuatu yang terkait dengan keindahan bahasa Arab itu akan menarik orang lebih banyak dibanding dengan kita khutbah masjid yang hari misalnya hari ini. Karena seperti itulah model dari anmat at-tawasul al-ijtimai. Itu model-model dari komunikasi publik, komunikasi sosial hari ini seperti itu. Jadi itu yang saya ajak. Pertama, al-itqan wal ilmam. Ada kullu mabniun 'ala al-hub wal mahabbah lil arabi. Satu. Yang kedua adalah insya syabakah at-ta'awuniyah lil amal untuk memperkuat kecintaan pada bahasa. Yang ketiga adalah insya syarakah ma'al ilm, membangun satu kerjasama, kemitraan dengan media-media baik dalam makna konvensional maupun dalam makna yang baru seperti sosial media. Yang terakhir yang saya ingatkan, ini fakta yang disampaikan oleh para ahli termasuk di Mesir ya dan di negara-negara Arab bahwa wa in kanatil arabiyyah asbahat musadis fil umam al-muttahidah walakin fil amal al-waqti al-an. Kalau dilihat dalam acara-acara PBB itu sangat jarang. Ya, sangat jarang pemimpin-pemimpin bahasa Arab menggunakan. Sangat jarang ada kegiatan-kegiatan yang mencerminkan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa resmi ke-6 gitu. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin Arab sendiri tidak punya concern untuk memperkuat itu. Sehingga sering disebut bahwa walaupun bahasa Arab itu bahasa resmi ke-6 di PBB, tetapi pada hakikatnya tidak memiliki peran yang konkret dalam sidang-sidang PBB. Nah, ini saya sampaikan informasi ini untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa yang terpenting itu bukan status. Bahasa Arab statusnya apa bukan itu, tapi al-mu'ayyasyah seperti yang disinggung oleh Sayyidil Amir, kita perlu untuk mu'ayyasyah. Artinya mempraktekannya, mentradisikannya dalam pembicaraan keseharian, dalam pembicaraan akademik, dan di dalam memproduksi karya-karya akademik khususnya teman-teman yang ada di dirasat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi pertanyaan ketiga sudah disinggung dari segi beliau yang menanyakan bagaimana pandangan Tuan Guru Bajang sekarang ini. Kita lihat di realita bahwa bahasa Inggris lebih diunggulkan dibanding bahasa Arab. Bagaimana sudut pandang dari segi politik menurut Tuan Guru? Tidak usah kita distraksi ya, jangan naftakir terkis. Kita terdistraksi untuk hal-hal seperti itu. Menurut saya lebih penting kan begini. Jadi dulu pernah ada isu bahasa Belanda. Ya, dengan sendirinya kemudian bahasa Belanda itu karena tidak aktif ya, dan terbatas penduduknya. Kemudian bahasa Inggris. Kalau menurut saya tidak harus kita memandang bahasa Inggris sebagai penghalang untuk tersebarnya atau
untuk semakin berperannya bahasa Arab. Bahasa Inggris memang merupakan bahasa internasional. Nah, pada saat yang sama kita punya kewajiban seperti tadi. Ada al-wajibut dini, ada al-wajibut tarihi, ada al-wajibul ilmi, bahkan ada penegasan dari Allah yang artinya adalah bahwa kalau bagi kita orang Indonesia utamanya tentu menguasai bahasa Indonesia, lalu bahasa Arab, lalu bahasa dengan latar belakangnya masing-masing. Dan bahasa Inggris hari ini hadir mendominasi bukan kerja sehari semalam, tetapi ada kolaborasi juga antara karya intelektual, ada pengaruh politik dan segala. Saya pikir kalau hari ini Ananda semua kelompok hebat hadir memulai terus menyebarkan, terus mengajak dalam sosial medianya juga mengungkap. Ini kalau ada 100 saja misalnya atau 200 peserta amasa di punya sosial media, lalu setiap hari menyampaikan tentang keindahan bahasa Arab, itu menurut saya pasti akan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjawab tentang terakhir. 3 penanya pertama tadi mendapatkan 2 buku, nanti ada sisa 2 buku, 1 kuis ditanyakan oleh Dr. Fadil Bajan, kemudian 1 lagi ditanyakan oleh Ustaz Abdul Rahman. Pertanyaan dari saya mudah sekali. Kalau saya itu Habibur Rahman Asyirazi Al-Jami. Pertanyaannya, kalau Tuan Guru baca al-apa? Ya. Lah, tapi udah disampaikan belum menyebut kok. Al-Minangkabawi. Sampai saudara. Pertanyaan selanjutnya dari Yang soal ini, aina wulida Syekh Habibur Rahman Asyirazi? Ya, Muhammad. Iya. Wih. Iya, Ardi. Kita telah melalui sesi tanya jawab, kemudian tadi 2 kuis dari masing-masing narasumber. Kemudian saya minta sebelum akhir dan sebelum ditutup, saya mohon dari kedua narasumber untuk memaparkan closing statement terkait dengan tema yang kita bahas pada siang hari ini, mulai dari Dr. Fadil Bajan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan. Saya dan Kang Habib ini mewakili generasi sebelum Anda. Dan harapan dari generasi kepada generasi setelahnya adalah memperbaiki apa yang masih belum baik, menyempurnakan apa yang masih kurang, dan bisa meneruskan hal-hal baik yang belum. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Dari saya pendek saja. Semua tadi yang saya dapat bacaan dicatat dan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari panitia membawa 2 buku, katanya pengen dilanjutkan 2 pertanyaan lagi.
ya. Tadi 2 laki-laki, sekarang 2 khusus perempuan. Nanti ketika beliau mengutarakan pertanyaan, dan beliau sendiri akan menunjuk siapa. Ini pertanyaannya mudah. Tuan Guru Baca pernah jadi rektor di mana? Silakan, yang tahu tadi sudah saya Tadi udah disampaikan sama Mudir Jilsan tadi. Beliau rektor di mana? Ya. Dapat suluh rindu. Yang belum kebagian kayaknya rubrikan datang. Kalau rubrikan datang nanti bisa mendapatkan dari rubrikan. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Dr. Tuan Guru Baca. هناك امرأة ساهمت بمساهمة كبيرة عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة لقبت بذات النطاقين. ما اسمها؟ Asma binti Abubakar. Sekali lagi tepuk tangan untuk yang pertanyaan. Sudah disediakan stand Republika di belakang. Silakan bagi teman-teman yang tadi tidak mendapatkan jatah buku dari kuis, silakan untuk membeli langsung di stand Republika dan bonus karena dari pakaranya. Maka Doyawan Ibrahim, saya selaku moderator tentunya tidak lepas dari kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teguh.